Halo semuanya, kali ini kita bakal bongkar bareng-bareng sebuah cetak biru atau blueprint di balik cerita-cerita yang memukau. Pembahasan kita kali ini terinspirasi dari sebuah buku yang keren banget yang bisa mengubah cara kita memandang kreativitas, judulnya Mendesain Cerita. Oke, kita mulai dengan satu pertanyaan yang bikin mikir ya. Gimana kalau menulis itu ternyata bukan soal seni yang misterius, yang ilhamnya harus ditunggu turun dari langit? Gimana kalau menulis itu sebenarnya adalah sebuah proses desain, sesuatu yang terstruktur, yang ternyata bisa loh kita pelajari langkah demi langkahnya? Nah, ini dia ide utamanya. Penulis itu bukan sekedar pencerita, tapi seorang arsitek pengalaman. Keren kan istilahnya? Tugasnya itu merancang dengan sengaja gimana penonton bakal merespons cerita kita, baik secara emosional maupun intelektual. Ini benar-benar mengubah cara kita memandang peran seorang penulis. Dan inilah sumber pembahasan kita, buku Mendesain Cerita karya E.N. Nurhasanah. Inti dari buku ini tuh jernih banget. Gimana caranya menerapkan kerangka kerja yang sistematis dari dunia desain yang kita kenal sebagai design thinking ke dalam proses penulisan naskah yang seringkali kita rasakan penuh kreativitas tapi juga penuh ketidakpastian. Lantas, masalah apa sih yang sebenarnya mau dipecahkan lewat pendekatan ini? Yuk kita bahas soal musuh bebuyutan kita semua, si halaman kosong, dan berbagai perjuangan lain yang sering banget bikin kreativitas kita macet di tengah jalan. Pasti kita semua pernah ngalamin kan? Mulai dari writer's block yang bikin kepala rasanya buntu, karakter yang kita ciptakan terasa datar dan gak hidup, proses nulis yang berantakan gak karuan, sampai cerita yang rasanya kok gak nyambung sama penonton. Belum lagi ditambah rasa takut sama kritik dan kegagalan. Ini semua rintangan yang nyata banget. Nah, solusinya menurut buku ini adalah dengan mencoba berpikir seperti seorang desainer. Ini adalah sebuah cetak biru baru untuk membangun cerita kita dari fondasi yang benar-benar kokoh. Jadi, apa sih sebenarnya design thinking itu kalau kita tarik ke konteks penulisan? Gampangnya gini, ini adalah sebuah metode untuk memecahkan masalah secara kreatif yang fokus utamanya adalah manusia. Nah, kuncinya di sini. Manusia dalam penulisan naskah itu adalah audiens dan karakter kita. Jadi fokusnya bergeser ke mereka. Dan ini dia mesin penggerak di balik design thinking. Ada dua mode berpikir yang saling melengkapi. Bayangin deh, pertama ada divergent thinking, di mana kita melebarkan jaring seluas mungkin. Tujuannya, nangkep semua ide sebanyak-banyaknya, tanpa dihakimi dulu. Lalu ada convergent thinking, di mana kita mulai mempersempit fokus. Kita sortir, kita filter, kita bentuk ide-ide terbaik yang tadi udah kita tangkap. Ini siklus yang terus berputar, melebar lalu menyempit. Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Ada 5 tahapan dalam mendesain sebuah cerita. Anggap aja ini adalah kotak perkakas buat si arsitek cerita dalam membangun narasi yang kita inginkan. Secara ringkas, ini dia kelima tahapannya. Pertama, empathize, untuk memahami pengalaman manusia. Kedua, define, untuk merumuskan masalah utama dalam cerita. Ketiga, ideate, buat menghasilkan sebanyak mungkin kemungkinan cerita. Keempat, prototype, untuk membangun versi nyata dari cerita kita. Dan kelima, test, buat ngumpulin masukan dan terus memperbaiki. Yuk kita bedah satu persatu. Tahap pertama, dan ini yang paling fundamental, empathize atau empati. Gimana cara menerapkannya? Pertama, empati untuk audiens. Coba deh riset ekspektasi mereka, apa yang mereka hargai, apa keinginan mereka. Kedua, empati untuk karakter. Bangun latar belakang mereka sedetail mungkin, psikologisnya, sosialnya, bahkan sampai fisiknya. Dan ketiga, empati untuk dunia cerita. Lakukan riset yang mendalam supaya latar cerita kita terasa nyata dan bisa dipercaya. Selanjutnya, tahap kedua, define. Nah, di sini semua pemahaman yang kita dapat dari tahap empati tadi, kita kerucutkan menjadi sebuah masalah inti yang jelas. Di sini, poinnya adalah merumuskan masalah dramatisnya secara tajam. Mulai dari premisnya. Apa sih pesan atau argumen inti dari cerita kita? Lalu, identifikasi konflik utamanya. Apa yang diinginkan si protagonis dan apa yang menghalangi jalannya. Dan yang gak kalah penting, perjelas pertaruhannya atau stakes. Apa yang akan hilang kalau dia gagal? Kenapa kita harus peduli? Setelah masalahnya jelas, kita masuk ke tahap 3, ideate. Nah, ini fasenya kita brainstorming dan mengeksplorasi ide sekreatif mungkin tanpa batas. Di tahap ini, kita kembali ke mode berpikir divergent. Coba deh pakai skenario, gimana kalau? Buat nemuin plot twist yang tak terduga. Brainstorming berbagai kemungkinan alur karakter dan motivasinya. Petakan semua titik plot dan subplot yang kepikiran. Jangan dihakimi dulu.
Ingat ya, di sini kuantitas ide jauh lebih penting daripada kualitas. Lanjut ke tahap 4, prototype. Di tahap inilah, ide-ide yang tadi masih abstrak, kita mulai wujudkan ke dalam bentuk yang lebih nyata, bentuk yang bisa kita uji. Ini bagian yang sangat praktis. Kita bisa bikin sinopsis buat ngetes strukturnya, atau tulis beberapa adegan kunci buat ngetes tone dan dampaknya. Bisa juga bikin draft yang isinya dialog aja buat ngetes suara karakter kita. Nah, poin utamanya adalah anggap draft pertama itu bukan karya final, tapi sebagai prototipe. Tujuannya bukan buat jadi sempurna, tapi untuk diuji. Cara pandang ini benar-benar bisa mengubah segalanya. Dan tahap terakhir dari siklus ini adalah tes. Sekarang saatnya kita mendapatkan masukan dari dunia luar. Gimana cara mengujinya? Kita bisa adakan table read biar kita bisa dengar dialognya diucapkan langsung. Atau bagikan naskah ke pembaca terpercaya yang mewakili target audiens kita. Masukan-masukan yang membangun inilah yang akan jadi bahan bakar kita untuk merevisi dan menyempurnakan naskah. Ini adalah sebuah siklus yang terus berulang. Jadi, kenapa pendekatan ini bisa mengubah segalanya? Mari kita simpulkan apa saja kekuatan transformatif dari proses mendesain cerita ini. Keuntungannya besar banget. Pertama, ini ngasih kita struktur yang jelas untuk proses kreatif yang seringkali terasa kacau. Kedua, fokus kita bergeser dari yang tadinya cuma ekspresi diri, jadi merancang sebuah pengalaman untuk audiens. Ini juga menghapus mitos soal inspirasi dan memberdayakan kita untuk bisa bekerja secara konsisten dan metodis. Dan yang terpenting, ini mengurangi rasa takut gagal, karena kita sadar bahwa setiap draft itu adalah sebuah prototipe. Dengan semua perangkat ini di tangan kita, pertanyaan terakhirnya bukan lagi cerita apa yang akan kamu tulis, tapi jadi pengalaman seperti apa yang akan kamu rancang selanjutnya.